Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilian Mari dari kelas KPI 5A. Di sini saya akan dengan NIM 12240-20024. Di sini saya akan memenuhi membuat video tugas. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Seorang dai yang profesional harus memiliki beragam kompetensi untuk menjalankan tugas dakwahnya secara efektif. Kompetensi utama yang perlu dimiliki mencakup penguasaan ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, dan akidah sebagai landasan keilmuan. Selain itu, dai juga harus memiliki kemampuan metodologis dalam menyampaikan dakwah, termasuk keterampilan komunikasi yang baik dari pemahaman terhadap berbagai metode dakwah yang sesuai dengan kondisi mad'u. Selanjutnya nomor 2, mengapa ekstremisme Islam mengaruh pada radikalisme? Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Baik, ekstremisme Islam cenderung mengaruh pada radikalisme karena dihilangkannya pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku. Para penganut ekstremisme Islam seringkali menafsirkan teks-teks keagamaan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Mereka menganggap penafsiran mereka sebagai satu-satunya kebenaran absolut, menolak penafsiran lain, dan memandang perbedaan sebagai penyimpanan yang harus diluruskan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil sering menjadi katalis bagi transportasi ekstremisme menjadi radikalisme. Ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan konflik politik dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan radikal kelompok ekstrim. Di sisi lain, moderat menawarkan pemahaman yang lebih seimbang dan kontekstual tentang ajaran Islam. Islam moderasi pentingnya dialog dan toleransi dalam menyikapi perbedaan. Mereka memahami bahwa keagamaan adalah bagian dari sunatullah yang harus dihormati dan disikapi dengan bijaksana. Selanjutnya nomor 3 dengan soal jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dan jasa dakwah. Isu tarif jasa dakwah merupakan topik yang memerlukan pemahaman komprehensif dan berimbang dalam konteks kekinian. Pemberian ketidakseimbangan atau kehormatan kepada dai dapat dipandang sebagai penghargaan atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah dicurahkan dalam menyebarkan ajaran Islam. Secara historis, para ulama telah memberikan pandangan yang beragam mengenai hal ini. Sebagian berpendapat bahwa dakwah sebaiknya dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan ketidakseimbangan duniawi, mengingat tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebagian orang lain memandang bahwa pemberian kehormatan kepada dai diperbolehkan selama tidak menjadi tujuan utama dan tidak mengurangi keikhlasan dalam berdakwah.
Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana etika humor dalam dakwah. Humor dalam dakwah dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan keagamaan, namun penerapannya memerlukan etika dan batasan yang jelas. Seorang dai perlu memahami bahwa humor bukanlah tujuan utama dakwah, melainkan sekedar metode untuk menciptakan suasana yang lebih ringan dan memudahkan pemahaman mad'u terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, penggunaan humor dalam dakwah harus profesional dan tidak berlebihan. Terlalu banyak humor dapat memenuhi esensi pesan dakwah dan mengurangi wibawa seorang dai. Dai perlu memiliki kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi mad'u, termasuk memahami latar belakang, budaya, dan tingkat pemahaman keagamaan mereka. Selanjutnya soal nomor 5, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Ustadz Abdul Somad atau yang diakrab disapa Uwas merupakan salah satu sosok dai yang berpengaruh di Indonesia. Beliau dikenal dengan gaya dakwah yang khas, menggabungkan penjelasan mendalam tentang ilmu agama dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Gaya berdakwah Uwas memiliki beberapa karakteristik yang menonjol. Pertama, beliau dikenal dengan kemampuannya menjelaskan masalah-masalah fikih secara detail namun tetap mudah dicerna. Dalam ceramahnya, beliau sering menggunakan analogi-analogi sederhana dari kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsep agama yang kompleks. Metode tanya jawab menjadi salah satu kekuatan dalam dakwah Uwas. Beliau mampu menjawab berbagai pertanyaan jamaah secara langsung dengan merujuk pada kitab-kitab penggunaan media sosial dan platform digital dalam berdakwah juga menunjukkan kemampuan adaptasi beliau terhadap perkembangan teknologi, memungkinkan dakwahnya menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Sebagai bagian dari upaya membangun dakwah yang beretika, saya berkontribusi melalui berbagai pendekatan yang konstruktif dalam berkelanjutan. Pertama, saya aktif mengikuti kajian-kajian keislaman untuk memperdalam pemahaman tentang metode dakwah yang sesuai dengan tujuan Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan etika dakwah yang benar. Saya juga berpartisipasi dalam komunitas dakwah kampus dan masyarakat, di mana saya dapat berbagi dan berdiskusi tentang pentingnya etika dalam berdakwah. Melalui berbagai upaya tersebut, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun dan mengembangkan dakwah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan relevan dengan konteks kekinian. Saya menyadari bahwa membangun etika dakwah adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan konsistensi dan kesungguhan dari semua pihak. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.